Kita perbarui informasi mudik. Informasi pertama, pemudik dari Bali mulai tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Pemudik memilih pulang kampung lebih awal untuk mengantisipasi penutupan Pelabuhan Ketapang dan Gilimanuk karena Hari Raya Nyepi. Kapal feri tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur Selasa siang. Data dari ASDP Pelabuhan selama 5 hari terakhir, total sudah ada 214.000 penumpang yang tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi dari Bali. Kapal feri di Pelabuhan Ketapang akan diprioritaskan untuk pemudik demi mengantisipasi penutupan pelabuhan lintasan Jawa Bali selama Hari Raya Nyepi. Pelabuhan Ketapang ditutup mulai tanggal 28 hingga 30 Maret. Sedangkan Pelabuhan Gilimanuk ditutup sejak 29 hingga 30 Maret. Polisi akan menerapkan ganjil genap yang diberlakukan di Tol Merak menuju pelabuhan mulai dari 27 Maret hingga 30 Maret. Polisi akan mengarahkan kendaraan yang platnya tidak sesuai dengan ganjil genap ke jalur arteri. Pemberlakuan ganjil genap diberlakukan untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas menuju Pelabuhan Merak pada puncak arus mudik. Polisi mengimbau agar masyarakat yang melewati Tol Merak menuju pelabuhan harus memperhatikan plat kendaraan. Kebijakan ganjil genap yang mana nanti akan dimulai pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret yang akan diberlakukan dari mulai ruas tol Cikupa hingga ke arah Merak. Artinya masyarakat pada saat seumpama pada tanggal 27 itu adalah terjadwal ganjil, maka apakah pertanyaannya yang genap bisa melakukan perjalanan ataupun menggunakan ruas tol? Tentunya akan secara otomatis untuk yang genap akan dikeluarkan dan dapat menggunakan jalur arteri. Seminggu jelang Lebaran, masyarakat mulai melakukan perjalanan mudik dengan melintasi gerbang tol Cikampek Utama. Hingga kini, jumlah kendaraan yang melaju ke arah Palimanan terus bertambah. Jasa Marga mengaku menyiapkan gardu tambahan untuk mengantisipasi kepadatan atau peningkatan jumlah kendaraan pemudik. Kita pantau bagaimana arus mudik di sejumlah titik dengan jurnalis Kompas TV. Ada reporter Rahma Piliang dan juru kamera Yoga di Pelabuhan Merak, Banten, serta reporter Nanda Aprilia dan juru kamera Adi Nisa di Tol Cikampek Utama. Kita ke Rahma Piliang dulu bersama juru kamera Septa Yoga. Sepertinya kalau di belakang mulai agak ramai ya. Kalau di sana seperti apa pantauannya dan antisipasi dari ASDP? Iya, Cindy dan juga saudara, kalau kita melihat menjelang sore begitu ya, jumlah kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak ini memang cukup meningkat begitu, tapi kalau kita bisa sebut masih terpantau normal, tidak ada antrian yang panjang begitu ya, Cindy juga saudara, mengingat aturan yang sudah ditetapkan oleh SDP bahwa semua dermaga ini bisa digunakan oleh pemudik yang akan menyeberang dari Pelabuhan Merak menuju ke Pelabuhan Bakauni, Lampung, Cindy. Dan kalau kita berbicara data begitu ya, Cindy, untuk dari H-7 atau 7 hari menjelang dari Hari Raya Idul Fitri, data terbaru dari ASDP sudah lebih dari 46.000 orang yang menyeberang dari Pulau Jawa menuju ke Pulau Sumatera. Ini artinya meningkat 6% dibandingkan dengan tahun lalu, dengan rincian-rinciannya seperti untuk dari kendaraan roda 4 ini sudah 5.000 lebih yang menyeberang, begitu naik sekitar 10%, sedangkan untuk sepeda motor ini sudah 504 yang menyeberang, dan yang menggunakan bus sendiri sudah 500 lebih yang menyeberang ke Pulau Sumatera begitu ya, Cindy dan juga saudara. Dan kalau misalnya kita melihat secara langsung begitu, dan untuk kita bagaimana dengan keadaan begitu ya di Pelabuhan Merak ini, tentunya untuk dari tempat saya melaporkan sendiri di Dermaga 6 begitu didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 yang menyeberang.
yang tadi sempat saya sebutkan bahwa memang ada aturan baru yang ditetapkan oleh HSDP di mana hanya satu tiket saja untuk dari kendaraan yang untuk menyeberang begitu, maka ada beberapa peraturan di mana jika dari kondisinya normal begitu ya Cindy, maka akan ada beberapa dermaga saja yang dibuka begitu. Tapi jika nantinya kalau dari jumlah kendaraan yang sudah mulai meningkat begitu, maka akan dibuka semua dermaga. Dan untuk gambar terbaru dari udara begitu ya Cindy dan juga saudara, memang dapat kita lihat bagaimana dengan kondisi di Pelabuhan Merak saat ini begitu. Untuk dari kondisinya sendiri memang masih terpantau normal begitu Cindy dan juga saudara. Dan kalau kita berbicara bagaimana dengan antisipasi untuk jumlah kendaraan yang takutnya akan menumpuk begitu memasuki Pelabuhan Merak ini sendiri, kalau dari pihak polisi sendiri ada aturan begitu akan diterapkan nantinya pada tanggal 27 hingga tanggal 30 Maret akan ada ganjil genap yang akan diterapkan. Ini akan diberlakukan mulai dari tol di wilayah Serang, Banten begitu ya Cindy. Dan juga nanti kalau misalnya kendaraan ini tidak sesuai dengan tanggal di hari itu, misalnya kalau tanggal hari itu misalnya kita sebutkan saja tanggal 27, maka kendaraan yang boleh melintas di tol itu hanyalah kendaraan ganjil. Tapi misalnya kalau kendaraannya genap maka akan disuruh putar balik di gerbang tol PCI di Cilegon Timur. Dan kalau misalnya kita berbicara kembali bagaimana dengan kondisi di Pelabuhan Merak ini sendiri, masih terpantau normal ya Cindy dan juga saudara, tapi kita melihat nanti apakah akan ada peningkatan kendaraan yang akan masuk di Pelabuhan Merak ini menjelang malam, mengingat untuk dari jumlah kendaraan yang meningkat itu biasanya di malam hingga subuh. Cindy. Di Pelabuhan Merak masih normal, kalau di Cekatama seperti apa Nanda untuk situasi terkini dan juga antisipasi rekayasa lalin yang disiapkan? Cindy, tidak jauh berbeda laporannya dengan Pelabuhan Merak situasinya pada Selasa sore ini. Kalau bisa saya gambarkan situasinya di gerbang tol Cikatama atau Cikampek Utama, bahkan sejak 3 hari kebelakang Cindy situasinya masih sama, artinya masih normal dan situasinya masih lengang. Kendati demikian, meski situasi pantauan kami terlihat seperti itu, namun kalau melihat dari data, Cindy, sebenarnya sudah ada kenaikan jumlah kendaraan, khususnya yang meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikatama untuk kemudian menuju ke Palimanan sejak tanggal 21 Maret 2020. Kemarin di hari Senin tanggal 24 Maret ada sebanyak 152.000 lebih jumlah kendaraan meninggalkan Jakarta melalui gerbang tol Cikatama menuju ke Palimanan, atau ada kenaikan sebesar 34,8% dari lalu lintas normal, yakni ada sebanyak 113.829.000 kendaraan untuk kemarin. Nah, kalau untuk angka sebaliknya ada sebanyak 115.000 maksud kami, yakni naik 0,53% dari lali normal, dan ini akan diprediksi terus meningkat ataupun bertambah seiring memang prediksi dari Jasa Marga Transjawa khususnya bahwa prediksi arus mudik akan terjadi di tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025. Alangkah apa yang dilakukan sampai dengan kemarin? Sebenarnya upaya yang sudah dilakukan Jasa Marga adalah menerapkan potongan tol, tarif tol sebesar 20%. Ini dikhususkan memang untuk kendaraan yang memang melintas masuk melalui gerbang tol Cikatama terus sampai dengan titik akhirnya di gerbang tol Kalikangkung. Nah, potongan harga ini, Cindy dan juga saudara, diharapkan sekali dari Jasa Marga adalah untuk mendistribusikan lalin agar tidak terjadi penumpukan di tanggal prediksi arus mudik, puncak arus mudik di tanggal 28 sampai dengan tanggal 30. Artinya diharapkan pengemudi ataupun pemudik ini bisa mengubah jadwalnya untuk melakukan perjalanan sebelum dari prediksi puncak arus mudik tersebut. Nah, kalau sebagai contoh ini juga menarik sekali Cindy sebenarnya terkait dengan diskon ini. Kita ambil contoh gambaran untuk
kendaraan golongan 1. Biasanya bagi kendaraan golongan 1 jika masuk gerbang tol Cikatama menuju ke gerbang tol Kalikangkung harus merogoh kocek sebesar Rp440.000. Namun dengan ada potongan 20% ini hanya cukup membayar Rp352.000 saja. Ini bisa dinikmati ataupun bisa dirasakan oleh para pemudik. Jadi untuk Anda saudara yang ingin melakukan perjalanan harus dipastikan selain dengan kondisi fisik, kondisi kendaraan, kartu elektronik juga harus dipastikan dalam kondisi yang cukup. Sementara demikian Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia dan Adini Anissa dari Gerbang Tol Cikampek Utama. Sebelumnya juga ada Rahma Piliang dan Septa Yoga dari Pelabuhan Merak Banten. Selamat bertugas kembali, tetap berhati-hati rekan-rekan. Masih informasi mudik, saudara saja kami hadirkan informasi 6 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik asal Pelabuhan Ciwandan tiba di Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Wika Beton, Lampung Selatan.